guys, kali ini aku mau ngevlog bareng temen aku. Penasaran mau ngevlog tentang apa? Stay tune. Sebelum berangkat, jangan lupa pakai masker. Rapikan dulu maskernya, pastikan mulut dan hidung tertutup. Dan jangan lupa memakai helm. Let's go. Kita ke rumah temanku, namanya Dian. Aku sudah sampai rumahnya Dian nih. Yuk kita samperin. Assalamualaikum Dian. Waalaikumsalam. Hai Nina, Hai. mau kemana? Udah yuk ikut aja. Oke. Oke, kita udah sampai nih guys. Dian, kamu mau apa? Aku mau kopi susu latte aja deh satu. Oke, Mas, kopi susu latte-nya 2 atas nama Nina dan Dian. Terima kasih. Oh, ternyata kamu mau ngajakin aku ke sini. Iya bener Dian. Dian, kamu kan dulunya SMK akuntansi, Iya. satu kelas sama aku. Tapi kuliahnya kamu kan ngambilnya Beda. Tapi kamu pastinya masih ingat dong materi tentang akuntansi. Iya. Kalau kamu berpikir akuntansi itu berkaitan dengan apa sih? Keuangan. Terus hitung, kayak gitu kerjaan. Kalau kita pasti mikirnya itu akuntansi berkaitan dengan perusahaan. Padahal sebenarnya itu nggak melulu tentang perusahaan. Di kehidupan sehari-hari kita, sebenarnya kita itu sudah menerapkan transaksi akuntansi. Kok bisa? Bisa dong, seperti kita membeli kopi ini, kan kita sudah melakukan transaksi pembelian. Iya. Melakukan transaksi pembelian dengan masnya. Kalau masnya ke kita, berarti masnya telah Menjual. iya berjual. Jadi tanpa kita sadari, kita itu sudah melakukan transaksi akuntansi dalam kehidupan sehari-hari. Kalau contoh yang lain ya, kalau kita pas bayar UKT seperti itu, kita kan mendapat bukti pembayaran UKT-nya. Pas kita membayar kos, kita juga mendapatkan kwitansi dari ibu kosnya. Dian, kamu boleh ceritain nggak transaksi akuntansi yang terjadi dalam kehidupan kamu atau pengeluaran yang kamu lakukan selama 1 bulan? Buat 1 bulan ini biasanya kalau itu kuota 70.000, terus jajan itu biasanya 100.000 per bulan. Terus juga kalau beli skincare atau kebutuhan yang lain kurang lebih 100.000 juga. Jadi kalau total sebulan ya 270 gitu. Tapi karena kemarin bayar UKT jadi lebih dari 270. Jadi totalnya tuh sekitar 4 juta. Tapi kamu kan bayar kosan juga kan? Oh iya, jadi lebih ya, 4.350 karena kosnya per bulan 350. Tapi kamu itu kalau maksudnya jajan itu pasti 100.000 terus apa enggak? Tidak pasti, cuman kurang rata-rata sih segitu. Oh, gitu. Kalau kuota pasti 70.000 ya Itu sudah pasti kalau sebulan. Dian, kalau untuk skincare kamu pasti
sebulannya itu 100.000 atau nggak tentu? Nggak tentu karena itu tergantung habisnya apa. Karena harga tiap skincare kan ya beda-beda ya, maksudnya bisa luas kan. Iya, beda-beda. Jadi nggak bisa menentukan habisnya berapa gitu. Per bulan diberi uang orang tuamu langsung atau kalau pas minta baru dikasih? Aku langsung dikasih per bulannya 300.000. Jadi kamu itu 300.000 kamu pernah nggak uang segini untuk beli ini, uang ini untuk beli ini? Misal kayak langsung ini 70.000 buat beli kuota, ini 100.000 buat beli skincare, kayak gitu nggak? Pernah. Kamu pernah ya membuat laporan keuangan untuk diri sendiri? Pernah tapi sekali. Kenapa kok nggak terus? Males tahu, males nulisnya. Padahal kalau kita membuat laporan keuangan untuk diri kita sendiri, kita itu jadi tahu gitu loh, ini pemasukan kita segini dan kita pengeluaran kita segini, jadi tahu uang kita itu kemana aja gitu. Jadi kayak bisa manage gitu ya. Iya. Jadi kita bisa skip untuk yang tidak bermanfaat. Benar juga ya, kenapa aku nggak buat ya dari dulu? Harusnya mulai sekarang gitu sih ya. Aku juga nggak buat. Oke, mulai sekarang kita harus buat ya rincian biar kita tahu uang masuknya uang tuh kemana aja gitu kan. Biar bisa beli ya sekiranya yang dibutuhkan kita nanti. Iya, betul ya. Untuk yang terakhir nih, aku mau nanya sama kamu, uang 300.000 yang dikasih sama orang tua kamu itu apakah cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam 1 bulan? Jelas tidak cukup. Pernah cukup atau emang tidak pernah cukup uang 300.000? Kebanyakan tidak pernah cukup. Padahal sebenarnya kamu itu harus melakukan pencatatan akuntansi, karena akuntansi dalam kehidupan sehari-hari itu sebenarnya sangat penting. Juga kamu menganalisis, mencatat keuangan pribadi kamu itu penting sekali, karena untuk menciptakan keuangan yang sehat kita harus membuat rincian-rincian seperti itu. Tapi kita itu sering abai dalam hal ini gitu, dan menganggapnya ini itu Hal biasa, nggak penting gitu kan. Selagi kamu masih punya uang di dompet, uang di rekening, kamu pasti menganggapnya masih punya uang dan mau beli apa aja gitu. Iya. Kayak bisa berfoya-foya, padahal itu sebenarnya nggak baik, karena kan kalau uang itu habis di tengah bulan untuk kehidupan selanjutnya kan kita jadi bingung mau dapat uang dari mana kan. Iya juga sih. Terus enaknya bagaimana? Enaknya ya kamu menganalisis, mencatat itu keuangan pribadi kamu, membuat penjurnalan supaya kamu itu tahu gitu loh, aku beli ini gitu. Guys, maaf ya tadi kita kehabisan baterai, jadi vlognya kita lanjutin di rumah. Jadi apa sih yang harus aku lakukan untuk memanage uang? Kalau menurut aku sih yang pertama kamu bisa membuat jurnal untuk transaksi kehidupan sehari-hari, terus membuat laporan keuangan dan mengevaluasinya. Yang pertama, pembuatan jurnal transaksi akuntansi itu kan untuk mencatat segala transaksi yang terjadi, baik pemasukan maupun pengeluaran pada perusahaan. Tapi kita juga bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Caranya mudah, kita cukup membuat jurnal pribadi, mau ditulis di buku bisa, atau mau membuatnya di Excel, atau mau ditulis di HP, dengan berbagai jenis catatan keuangan yang terjadi menurut kronologisnya atau waktu transaksi itu terjadi. Jadi kamu misalnya hari ini mau beli apa, kamu bisa mencatatnya di jurnal seperti itu. Dan kamu bisa membuat jurnal untuk periode 1 bulan, seperti kas masuk yang kamu dapatkan dalam 1 bulan, lalu pengeluaran apa saja yang terjadi dalam bulan tersebut, atau yang kamu belikan untuk keperluan harian, mingguan, hingga bulanan.
berapa kas yang kamu keluarkan, kamu catat, sehingga di akhir bulan kamu dapat membuat rencana pengeluaran untuk bulan-bulan berikutnya, sehingga dapat memudahkan kita untuk mengelola keuangan seefisien dan seefektif mungkin, sehingga kita dapat mengetahui pengeluaran-pengeluaran apa yang paling besar dan pengeluaran-pengeluaran apa yang perlu kita tekan. Seperti dalam penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, kita tidak memerlukan laporan keuangan yang banyak, tetapi kita memerlukan laporan keuangan yang sangat sederhana menurut aku sih. Karena laporan keuangan yang hanya menggambarkan kemana saja uang kamu selama periode tertentu. Dalam penerapan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, sepertinya lebih cocok pada laporan arus kas, karena kita dapat melihat arus kas masuk dan keluar yang telah kita keluarkan, mulai dari uang belanja skincare, beli kuota, dan lain-lain sebagainya, hingga kas-kas yang dialokasikan untuk hal-hal tertentu. Laporan kas untuk pribadi bisa berdasarkan apa yang telah kamu catat dalam proses pencatatan di awal. Yang terakhir adalah evaluasi. Kita bisa menjadikan hasil laporan dari hasil pencatatan yang kita lakukan selama ini. Evaluasi dan analisa bisa kita lakukan untuk bisa menekan biaya pengeluaran serta bisa menerapkan akuntansi dalam kehidupan sehari-hari, sehingga keuangan kita lebih efisien dan lebih efektif daripada biasanya. Kita akan tetap mampu mendapatkan hasil keuangan yang efektif untuk menunjang kehidupan selanjutnya. Jadi kesimpulannya, akuntansi bukan hanya pelaporan dan pencatatan untuk sebuah perusahaan atau bisnis saja, melainkan juga bisa menjadi sebuah bahan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi keuangan pribadi yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan menerapkan akuntansi dalam kehidupan pribadi, kita akan lebih mampu mengetahui, menganalisis, serta merencanakan keuangan di masa mendatang. Terlebih ketika saat masa pandemi saat ini, kita diharuskan mampu bertahan dengan kondisi keuangan yang tidak menentu seperti sekarang. Semoga dengan menerapkan akuntansi untuk kehidupan sehari-hari bisa memiliki keputusan yang tepat dalam melakukan transaksi. Terima kasih buat ilmunya hari ini ya. Sama-sama. Makasih ya Dian udah mau nge-vlog bareng aku. Makasih juga atas waktunya. Sama-sama, terima kasih kembali udah mengajak dengan pengalaman yang banyak ini. Terima kasih ya guys udah nonton vlog kita kali ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe.